Halo semuanya, berikut ini merupakan panduan teknis penggunaan aplikasi Lamiko 3.1 dari Kementerian Koperasi dan UMKM, Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi. Apa itu aplikasi Lamiko 3.1? Aplikasi Lamiko 3.1 atau Laporan Keuangan Usaha Mikro merupakan aplikasi versi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM untuk pembuatan laporan keuangan sederhana bagi para pelaku usaha UMKM. Aplikasi Lamiko 3.1 ini dapat diakses melalui website atau dapat diunduh melalui Play Store. Apa sih manfaat penggunaan aplikasi Lamiko? Pertama, mandiri, di mana pemantauan aktivitas keuangan dapat dilakukan sendiri oleh pelaku UMKM. Kedua, cepat dan efisien. Pembuatan laporan keuangan atau neraca dan laba rugi menjadi lebih cepat dan efisien. Ketiga, maju, menggantikan metode tradisional pencatatan transaksi keuangan manual ke sistem digital. Keempat, modern, prosedur penganggaran dilakukan dengan lebih modern. Dan kelima, kredibel. Tersedianya laporan keuangan yang kredibel diharapkan dapat meningkatkan kelayakan pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan dari bank maupun non-bank. Apa saja sih fitur Lamiko 3.1? Yang pertama, entry jurnal, yang kedua daftar jurnal, yang ketiga laba rugi, dan yang keempat neraca. Pertama, entry jurnal, transaksi akuntansi yang dicatat pada entry jurnal yaitu menunjukkan nama akun, jumlah, dan apakah akun tersebut dicatat di sisi debit atau kredit. Dari hasil entry jurnal akan tercatat dalam daftar jurnal. Daftar jurnal itu sendiri merupakan daftar rincian semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan berdasarkan transaksi yang diinput pada entry jurnal. Hasil dari daftar jurnal tersebut akan menjadi laporan laba rugi maupun laporan neraca atau posisi keuangan. Laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Hal tersebut adalah laporan laba rugi. Kemudian, apa sih laporan neraca atau posisi keuangan? Yaitu laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode. Bagaimana sih petunjuk awal penggunaan aplikasi Lamiko? Berikut ini adalah petunjuknya. Panduan teknis penggunaan aplikasi Lamiko. Pertama, akses Lamiko Web. Apabila belum mempunyai user dan account, kita tinggal membuat account, yaitu klik daftar. Kemudian, lengkapi data-data sebagai berikut. Yang pertama, nomor induk kependudukan. Kedua, nama lengkap, serta NPWP pribadi jika ada, lalu email, nomor HP, nama usaha, nomor NIB jika ada, alamat usaha, nama account atau nama user, password, kemudian ulangi lagi passwordnya, serta CAPTCHA. CAPTCHA ini akan berubah-ubah seiring dengan pendaftaran user account. Untuk contoh di sini adalah 7 tambah 4, kemudian hasilnya 11. Lalu klik daftar. Berikut ini adalah contoh pengisian untuk pembuatan daftar user baru. Apabila seluruh data sudah diisi, lalu telah ditentukan nama account dan kata sandi, serta CAPTCHA diisi dengan benar, lalu kita klik daftar. Nah, selamat, Anda berhasil mendaftar. Oke, kita masuk. Kemudian ketikkan user dan password yang telah kita buat tadi. Berikut ini adalah nama user dan kata sandi telah diketikkan, lalu kita klik masuk. Nah, nantinya kita diharapkan untuk melengkapi akun profil ini terlebih dahulu.
Setelah dilengkapi, kita langsung dapat menggunakan aplikasi ini. Contoh kasus penggunaan aplikasi LaMikro. Berikut ini adalah contoh transaksi usaha, di mana diceritakan bahwa Pak Umbi adalah seorang PNS yang akan pensiun pada waktu kurang dari 2 tahun dan akan membuka usaha dealer bengkel dan mobil bernama Dealer Harapan Umbi yang akan dibuka pada Oktober 2021. Berikut inilah contoh pembuatan laporan keuangan dan transaksi keuangan atas usaha dealer mobil tersebut. Atas contoh transaksi usaha tersebut akan diinput ke dalam sistem LaMikro. Berikut ini ada hasil daftar jurnal atas transaksi usaha dealer mobil tersebut. Sebagai contoh kasus yang pertama, pada 1 Oktober, Pak Umbi mendirikan dealer mobil dan menyetorkan uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Kita klik, pilih tanggal 1 Oktober, dan jenis transaksinya adalah tambah modal. Nah, diambil dari modal, dimasukkan ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Kemudian keterangan dapat isi boleh tidak, yaitu modal bisnis. Lalu kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, nantinya data tersebut akan tersimpan dalam daftar jurnal. Nah, berikut ini adalah fitur daftar jurnal, di mana terlihat transaksi keuangan yang telah kita input tercatat dalam daftar jurnal. Selanjutnya kembali ke enter jurnal untuk melanjutkan contoh kasus berikutnya, yaitu tanggal 4 Oktober perusahaan menambah kas dengan meminjam uang kepada Bank BCA sebesar 25 juta. Kemudian klik tanggal 4 Oktober. Lalu transaksinya adalah utang. Dan pilih misal dari Bank BCA. Simpan ke kas. Nominalnya 25 juta rupiah. Keterangannya yaitu utang Bank BCA. Simpan. Berhasil. Lalu tanggal 6 Oktober Pak Umbi membeli perlengkapan atau ATK untuk dealer sebesar 7 juta rupiah secara tunai. Tanggal 6 pengeluaran dari kas ke perlengkapan atau ATK sebesar 7 juta rupiah. Keterangan beli dan simpan. Lalu pada 9 Oktober Pak Umbi mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta rupiah untuk keperluan pribadi atau liburan keluarga. Pertama, kita klik tanggal 9 Oktober. Lalu kita pilih jenis transaksinya, yaitu adalah tarik modal. Diambil dari kas, simpan ke Prime, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Lalu tambahkan keterangan tarik modal untuk keperluan pribadi. Lalu klik simpan. Lalu 12 Oktober Pak Umbi membeli mesin dan perlengkapan bengkel dari toko otomotif bintang senilai 20 juta rupiah dengan cara dicicil. Dengan rincian, mesin bengkel sebesar 11 juta rupiah,
suku cadang sebesar 9 juta rupiah. Di sini kita pilih tanggal 12 Oktober. Lalu yang pertama, peralatan mesin, yaitu dari hutang usaha karena kita nyicil. Pilih hutang usaha, simpan ke peralatan sebesar 11 juta rupiah. Hutang beli mesin. Kemudian kita klik simpan. Lalu untuk transaksi hutang usaha pembelian suku cadang, kita klik lagi tanggal 12 Oktober. Kita klik transaksi hutang dari hutang usaha. Pilih ke perlengkapan. Kemudian nilainya sebesar 9 juta rupiah. Klik, lalu hutang beli suku cadang. Klik simpan. Tanggal 15 Oktober, dealer Harapan Umbi menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta rupiah dari customer baru. Pertama, kita pilih tanggal 15 Oktober. Lalu kita pilih jenis transaksinya, yaitu pemasukan, dan terima dari pendapatan jasa. Pilih ke kas. Nilainya sebesar 15 juta rupiah. Dengan keterangan pendapatan jasa otomotif. Lalu kita klik simpan. Lalu pada 17 Oktober, Pak Umbi membayar sebagian hutang pada toko bintang sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada tanggal 12 Oktober sebelumnya. Pertama, kita pilih tanggal 17 Oktober. Lalu kita pilih transaksinya, yaitu bayar hutang. Kemudian diambil dari kas. Lalu dimasukkan ke hutang usaha. Nah, nilainya sebesar 9.700.000 rupiah. Keterangan bayar sebagian hutang. Oke, simpan. Lalu pada tanggal 25 Oktober, Pak Umbi membayar gaji 2 pegawainya dengan total sebesar 6.200.000 rupiah. Pertama, kita klik tanggal, pilih tanggal 25 Oktober, pilih transaksinya, yaitu pengeluaran. Diambil dari kas untuk beban biaya pegawai. Nah, beban gaji karyawan 6.200.000. Dan keterangan beban gaji karyawan. Kemudian kita klik simpan. Tanggal 26 Oktober, dealer Harapan Umbi melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta rupiah dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Kemudian transaksinya itu tanggal 26. Jadi transaksinya itu piutang. Dari pendapatan jasa. Jadi ke piutang usaha sebesar 11 juta rupiah.
lalu kita klik simpan. Pada tanggal 27 Oktober, tercatat perlengkapan dealer yang sudah terpakai totalnya sebesar 8 juta rupiah. Pertama, kita klik tanggal 27, yaitu transaksinya adalah penyesuaian dari perlengkapan ke beban dan perlengkapan itu sebesar 8 juta rupiah. Kemudian kita klik simpan. Lalu 29 Oktober terdapat tagihan pemakaian listrik untuk dealer sebesar Rp600.000 dan tagihan pemakaian air PDM sebesar Rp120.000. Pertama, kita klik tanggal 29 Oktober. Kita pilih transaksinya yaitu pengeluaran. Kemudian dari kas untuk pembayaran listrik, beban listrik sebesar Rp600.000. Kita klik bayar listrik. Simpan. Lalu untuk pembayaran PDAM tanggal 29 Oktober, pilih transaksi pengeluaran, diambil dari kas, kemudian ke beban PDAM air, beban air, total sebesar Rp120.000. Tangan bayar air. Dan klik simpan. Lalu pada 31 Oktober, Bank Umbi membayar uang sewa ruko sebesar 7,5 juta per bulan, sehingga totalnya sebesar 15 juta rupiah. Pertama, kita masukkan tanggal 31 Oktober. Jadi transaksinya yaitu pengeluaran. Diambil dari kas, simpan ke sewa, beban sewa. Untuk sewa ruko sebesar 15 juta rupiah. Oke, klik simpan. Nah, seluruh transaksi tersebut telah tersimpan dalam daftar jurnal seperti ini. Nah, nantinya dari daftar jurnal ini dapat dihasilkan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Untuk mengakses laporan laba rugi, kita klik laporan laba rugi, kemudian masukkan kata sandi dari user yang digunakan. Setelah dimasukkan, klik OK. Nah, di sini kita dapat melihat laporan laba rugi yang telah dicatat untuk bulan Oktober. Dapat juga hasilnya diunduh. Dan hasilnya akan menjadi sebagai berikut. Laporan laba rugi dari dealer Harapan Umbi. Nah, di sini sudah terhitung otomatis biaya pajak penghasilannya. Di sini juga tercatat bahwa laporan ini dibuat menggunakan aplikasi Lamigo. Setelah dari laporan laba rugi, kita dapat ke laporan posisi keuangan atau neraca. Kita masukkan kembali kata sandi dari user ini. Setelah dimasukkan, klik OK. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan atau neraca yang dihasilkan untuk bulan Oktober. Mulai dari aset tetap, serta liabilitas jangka panjang maupun jangka pendek,
serta ekuitas atau modal. Nah, jumlah total liabilitas dan ekuitas ini sudah balance otomatis dengan jumlah aset. Nah, laporan ini juga dapat diunduh. Nah, berikut ini adalah laporan posisi keuangan untuk dealer Harapan Umi periode Oktober 2021, mulai dari aset tetap totalnya 71.380.000. Kemudian liabilitas jangka pendek, jangka panjang, dan ekuitas totalnya juga 71.380.000. Nah, ini udah balance. Nah, laporan posisi keuangan ini tercatat dibuat oleh aplikasi LAMikro. Nah, berikut ini telah selesai dilakukan contoh kasus penggunaan aplikasi LAMikro. Terima kasih sudah menggunakan aplikasi LAMikro. Selamat menggunakan. Yuk, pakai aplikasi LAMikro, akses melalui website yaitu https.lamikro.com atau download di Play Store. Terima kasih.